Halo semua, perkenalkan nama saya Wilda Burwata Barat. Jadi hari ini saya akan memberitahu tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Jadi pembelajaran hari ini itu kita berfokus pada mendalami dan memahami nilai-nilai dasar atau core values ASN yang kita kenal dengan sebutan berakhlak. Nah, tujuan dari pembelajaran ini agar kita semua mampu mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas kita sebagai ASN di unit kerja masing-masing. Nah, poin penting yang kita pelajari hari ini itu pertama ada mengapa berakhlak itu penting. Nah, kita mulai dengan kenapa sih core values ini sangat fundamental. Pertama, karena ada amanat regulasi, di mana penerapan nilai dasar ASN ini diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan diperkuat oleh Surat Edaran Menpan RB serta Menteri PU. Lalu yang kedua ada tantangan zaman, di mana kita bekerja di era VUCA yang perubahannya itu sangat cepat dan tidak terduga, serta berakhlak itu menjadi fondasi kita agar tetap bisa bekerja secara profesional. Lalu yang ketiga ada penguatan budaya kerja, di mana nilai-nilai ini menjadi dasar untuk memperkuat budaya kerja di Kementerian PU dan mendukung pencapaian kinerja baik individu maupun instansi. Nah, lalu poin kedua adalah apa saja sih inti dari berakhlak? Di mana poin inti dari berakhlak itu ada pertama, berorientasi pelayanan. Di mana ini komitmen kita sebagai ASN untuk memberikan pelayanan prima demi kemuasan masyarakat. Nah, kuncinya itu ada tiga juga, di mana memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, lalu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Lalu yang ketiga, melakukan perbaikan tidak henti. Lalu ada poin namanya akuntabel, di mana kita itu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Ini diwujudkan dengan cara pertama melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Lalu menggunakan kekayaan dan BMN secara efektif dan efisien. Ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Lalu ada poin kompeten. Nah, kompeten ini kita harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas diri. Caranya dengan membantu orang lain belajar atau melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Lalu ada harmonis, di mana harmonis ini adalah sikap saling peduli dan menghargai setiap perbedaan yang ada. Nah, perilakunya itu bisa dilihat dari suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Lalu ada loyal. Nah, loyal ini artinya berdedikasi tinggi dan selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Nah, bisa kita lihat contohnya pada dengan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Lalu menjaga rahasia jabatan dan negara. Lalu ada poin adaptif, di mana adaptif ini terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Sikap yang dibutuhkan itu pertama bisa melalui bertindak secara proaktif, lalu cepat menyesuaikan diri dan menghadapi perubahan. Lalu ada poin kolaboratif, di mana membangun kerjasama secara yang sinergis dengan berbagai pihak. Nah, caranya ini bisa dengan memberikan kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi. Lalu, bagaimana cara kita menerapkannya? Nah, bagaimana kita menerapkannya itu diberitahu dengan cara kita tuh diberikan beberapa tugas menarik nih. Pertama itu ada tugas individu yang judulnya berakhlakologi di sekeliling. Kita itu diminta untuk mengamati dan mendeskripsikan praktik nyata nilai-nilai berakhlak yang sudah berjalan di negeri kita. Kalau di saya itu di BP2 JKTPI. Lalu yang kedua ada tugas individu yang dengan judul tokoh panutan, di mana kita itu memilih satu tokoh panutan, bisa regional atau nasional, dan menjelaskan bagaimana sosok tersebut menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam sikap dan perilakunya. Lalu yang ketiga itu adalah yang saya buat saat ini, yaitu membuat learning journal, di mana kita menceritakan pengalaman belajar dari hari ini dalam bentuk video singkat. Terima kasih.